Nah, hari ini kita masuk ke materi yang pertama dari seluruh pembahasan kita secara terstruktur, yaitu terlebih dahulu kita akan berbicara mengenai hukum. Jadi, kita akan terlebih dahulu membicarakan apa sih yang dimaksudkan dengan hukum. Kenapa demikian? Karena pengertian mengenai hukum, pemahaman mengenai hukum ini akan mendasari seluruh pemahaman kita dalam mempelajari ilmu hukum. Nah, Anda sekalian semuanya terdaftar dalam Fakultas Hukum, program studinya ilmu hukum. Oleh karena itu, rasional, logis, kalau Anda harus paham duluan apa sih yang dimaksudkan dengan hukum. Nah, tadi juga saya sudah memperlihatkan di flexible learning, capaian pembelajaran yang ingin dicapai di mata kuliah ini. Capaian pembelajarannya apa? Supaya kita dapat memiliki pemahaman yang benar tentang apa itu hukumnya, apa itu hukum. Kemudian supaya kita semua memahami bangunan-bangunan sistem hukum Indonesia sebelum kemudian nanti masuk ke bidang-bidang hukum tertentu. Nah, oleh karenanya sejak awal kita membicarakan dulu apa yang dimaksudkan dengan hukum. Nah, mari kita lihat apa sebenarnya hukum itu. Nah, ketika kita sedang ingin membicarakan mengenai apa itu hukum, sebenarnya kita sedang berbicara mengenai apa? Kita sedang berbicara mengenai konsep. Orang yang belajar hukum itu harus cermat mengenai konsep. Harus cermat dalam hal konsep-konsep tertentu. Kenapa demikian? Kenapa orang yang belajar hukum harus cermat terhadap konsep? Karena sesungguhnya ketika kita belajar hukum, itu akan dipenuhi oleh bermacam-macam konsep. Konsep-konsep itulah kemudian yang akan membangun bagaimana sebuah legislasi atau regulasi atau putusan pengadilan dibentuk. Nah, oleh karenanya, mumpung Anda baru awal belajar tentang ilmu hukum, biasakan cermat tentang konsep. Nah, hari ini kita akan membicarakan dulu konsep tentang hukum. Apa yang dimaksud dengan hukum? Saya sudah membaca Padlet yang tadi saya minta Anda tuliskan, tadi di Padlet tadi, saya minta Anda menuliskan mengenai apa yang dimaksudkan dengan hukum. Apa pemahaman Anda saat ini mengenai hukum? Nah, kemudian saya baca di sana yang Anda tulis, hampir semuanya, ini enggak semuanya karena saya bilang hampir, tapi hampir semuanya mengatakan bahwa hukum itu adalah peraturan. Jadi, hampir semua di antara Anda selama ini mempunyai keyakinan, mempunyai pengertian bahwa hukum itu adalah peraturan. Nah, hari ini saya minta Anda semua merubah pemikiran yang sudah Anda pegang mungkin selama bertahun-tahun ini, bahwa hukum adalah peraturan. Kita akan melihat bahwa hukum dan peraturan itu adalah dua hal yang berbeda. Hukum dan peraturan itu tidak sama. Nah, mari kita akan lihat, kalau tidak sama, lalu hukum itu apa? Kemudian peraturan itu apa gitu. Mari kita lihat, setelah ini kita akan lihat bersama-sama apa yang dimaksudkan dengan hukum dan juga peraturan. Nah, Anda lihat di tampilan yang ada di depan Anda sekarang. Saya menyusunnya demikian. Yang satu di atas, yang satu di bawah. Yang di atas apa? Yang di atas itu ius, yang di bawah itu lex. Itu dua-duanya adalah bahasa Latin. Kalau kita berbicara hukum dalam bahasa Latin, itu diterjemahkan sebagai ius. Dalam bahasa Inggris, kosakatanya nggak banyak. Bahasa Inggris mengartikan atau memberikan istilah law. Jadi kalau kita bicara hukum, itu kita bicara dalam bahasa Latin, kosakatanya yaitu ius, kemudian dalam bahasa Inggris itu law. Nah, peraturan dalam bahasa Latin itu disebut sebagai lex. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai laws. Gitu.
Habis ini kita akan lihat. Nah, jadi dilihat dari terminologinya, dari katanya, dalam bahasa Latin sudah nampak bahwa itu berbeda. Dalam satu kalimat, kalau itu kalimatnya memakai kata ius, berarti ngomong soal hukum. Kalau kalimatnya memakai kata lex, berarti dia ngomong soal peraturan. Nah, sementara di tempat kita seringkali menyamaratakan. Kita ini sedang ngomong konteksnya ius, atau kita sedang ngomong konteksnya lex, gitu. Disamaratakan, disamaartikan. Nah, padahal antara ius dan lex itu berbeda. Ius dan lex kedudukannya juga berbeda. Nah, dari gambar ini ingat aja, yang satu di atas, yang satu di bawah. Berarti yang satu kedudukannya lebih tinggi, yang satu kedudukannya lebih rendah. Itulah antara ius dan lex. Nah, mari kita lihat. Ada seorang ahli hukum yang sudah hidup berabad-abad lamanya, berabad-abad. Satu abad yang lalu, namanya Roscoe Palm. Anda mungkin sudah kenal. Dia dilahirkan tahun 1800-an, kemudian dia meninggal di awal 1900-an gitu. Jadi Roscoe Palm ini seorang ahli hukum, disebut juga juris, yang sangat terkemuka. Pemikirannya sudah dikenal orang dan digunakan orang selama bertahun-tahun. Nah, kita akan mempelajari, kita akan melihat definisi yang diberikan oleh Roscoe Palm. Definisi yang beliau berikan untuk menerangkan mengenai hukum atau dalam bahasa Latin tadi ius, dalam bahasa Inggris law, dan peraturan yang dalam bahasa Latin lex atau laws. Silakan dibaca di dalam paparan yang Anda lihat di depan Anda. Law is a body of ideals, principles, and precepts for the adjustment of the relations of human beings and the ordering of their conduct in society. Jadi kalau kita bicara law, itu ngomong soal apa? Ideal principles. Ngomong sesuatu yang ideal, ngomong soal prinsip-prinsip, ngomong soal nilai-nilai. Untuk apa? Mengatur kehidupan masyarakat yang diyakini benar oleh suatu masyarakat tertentu. Itu kalau kita ngomong soal law. Kalau kita ngomong soal ius, kalau kita ngomong soal hukum. Baru dari kalimat pertama ini, kita sudah tahu, oh iya, hukum itu nggak sama dengan peraturan. Kenapa? Karena hukum itu berbicara tentang sesuatu yang baik, yang ideal itu yang kayak apa, prinsipnya itu seperti apa, yang diyakini oleh suatu masyarakat tertentu. Sehingga, law seeks to guide decision. Law itu akan memandu dalam membuat suatu keputusan tertentu gitu. As laws seek to constrain action. Jadi kalau yang satu ini sifatnya abstrak, memandu keputusan, yang satu ini untuk melakukan. Law is needed to achieve and maintain justice. Laws are needed to keep the peace, to maintain order. Anda lihat ya, tulisan yang ungu sama tulisan yang hijau. Ini untuk supaya Anda yang visual gampang membedakan. Law is needed to achieve and maintain justice. Hukum itu ada untuk menciptakan keadilan. Adanya hukum, tadi hukum itu apa? Ide tentang sesuatu yang baik dan benar. Prinsip-prinsip, hal yang diyakini sebagai sesuatu yang seharusnya. Keyakinan itu untuk apa? Menciptakan keadilan. Dengan kata lain, adanya hukum itu untuk apa? Untuk menciptakan yang namanya keadilan. Sementara kalau kita ngomong apa tadi? Peraturan atau laws atau lex itu untuk apa? Untuk menjaga adanya keteraturan. Sampai di sini secara implisit kita bisa lihat dua tataran yang berbeda. Yang satu itu hukum, yang di bawahnya itu peraturan. Hukum ini berisi nilai-nilai yang ideal, prinsip-prinsip, sifatnya abstrak, sehingga saya selalu letakkan dia di atas. Sementara peraturan, dia digunakan untuk menjaga keteraturan.
dia digunakan untuk tindakan yang lebih konkret. Oleh karenanya, saya meletakkan peraturan di tataran yang di bawahnya hukum, tataran yang lebih bawah dari hukum. Law is experience developed by reason and corrected by further experience. Its immediate task is the administration of justice, the attainment of full and equal justice to all. The task of laws is one of policing, of maintaining the surface of order. Jadi Anda bisa lihat bahwa antara hukum dan peraturan ini merupakan dua hal yang berbeda. Hari ini saya akan mengulang-ulang hal itu terus supaya Anda ingat. Ini adalah pertemuan pertama Anda, kita letakkan dasarnya. Nah, dasarnya itu saya harapkan Anda ingat bahwa kita sedang bicara tentang hukum dan peraturan yang berada pada level yang berbeda. Nah, tadi dikatakan hukum ini, dia itu merupakan apa? Nilai-nilai. Dia itu merupakan sesuatu yang ideal. Dia itu merupakan suatu keharusan. Berarti hukum ini adalah sesuatu yang dianggap baik, yang dianggap benar, yang harus dilakukan. Tujuan dari adanya hukum semata-mata adalah untuk menciptakan keadilan. Tujuan dari adanya hukum adalah keadilan. Sehingga ada penulis yang menyatakan bahwa hukum dan keadilan itu merupakan persamaan. Ada hukum kalau dia itu ada keadilan. Dibilang dia itu bukan hukum jika dia tidak berkeadilan. Nah, tujuan dari nilai-nilai yang tadi adalah untuk apa? Penataan suatu masyarakat. Sampai di sini timbul pertanyaan. Dengan demikian, dari mana sih sebenarnya munculnya hukum? Lahirnya hukum itu dari mana sebenarnya? Ada yang punya pendapat? Dari kebiasaan, Bu. Oke, dari kebiasaan. Yang lain, dari mana sih sebenarnya lahirnya hukum? Adanya ketidakadilan, Bu. Dari adanya ketidakadilan. Oke. Iya, Bu. Ya, oke. Ada lagi yang punya pendapat, dari mana sih munculnya hukum? Dari pemikiran logis manusia, Bu. Dari pemikiran logis manusia. Oke. Yang lain lagi, ada lagi? Dari mana munculnya hukum? Dari mana lahirnya hukum? Ada lagi? Hukum yang kita bicarakan di sini adalah hukum dalam artian ius. Berarti dalam konteks pembicaraan kita, yang saya pahami, yang dalam pemikiran saya ketika saya mau menggunakan terminologi atau kata hukum adalah, dia adalah ideal, nilai-nilai, suatu keharusan. Nah, dengan demikian, dari mana pertanyaannya adalah dari mana sih muncul nilai-nilai tersebut? Muncul keharusan tersebut yang tujuannya untuk melayani keadilan. Dari mana toh itu muncul gitu? Dari mana sih dia lahir? Idenya itu dari mana sih datangnya? Gitu. Karena ini merupakan nilai-nilai kebenaran yang diyakini sebagai benar, yang diyakini sebagai sesuatu yang harus dilakukan, yang diyakini sebagai suatu yang wajib gitu. Untuk apa? Untuk menciptakan, untuk melahirkan adanya keadilan. Dari mana sebenarnya dia muncul? Nah, kalau dibilang dia tadi adalah nilai-nilai yang seharusnya gitu toh, lahirnya dari mana? Dari orang yang menganggap nilai-nilai itu merupakan suatu keharusan. Dari sekumpulan orang yang menganggap bahwa nilai-nilai ideal itu merupakan sesuatu yang baik. Jadi dari mana sebenarnya dia lahir itu hukum?
Benar tadi teman Anda ada yang mengatakan dari pemikiran logis manusia, tapi bukan cuma satu manusia. Sekelompok orang secara bersama-sama dia meyakini sesuatu sebagai sesuatu yang baik. Sekelompok orang meyakini sesuatu itu sebagai sesuatu yang benar. Sekelompok orang itu siapa? Masyarakat kita menyebutnya. Masyarakat meyakini sesuatu itu sebagai sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, sesuatu yang akan menciptakan keadilan, sesuatu yang akan menciptakan kesejahteraan. Dalam bahasanya Peter Mahmud Marzuki, dia bicara hukum itu untuk apa sih? Untuk menciptakan damai sejahtera. Menurut siapa? Menurut sekelompok masyarakat yang meyakini kebenaran itu. Sehingga, maka kita akan tahu, sehingga menurut satu kelompok masyarakat tertentu dan kelompok masyarakat yang lain, hal yang dianggap baik, nilai-nilai yang dianggap benar bisa jadi berbeda. Karena dia lahirnya dari masyarakat tertentu. Contoh, tadi Deska menyebutkan sumbernya dari mana sih? Dari kebiasaan. Kebiasaan itu memang merupakan salah satu sumber dari hukum. Nanti kita akan lihat di pertemuan ketiga, kalau saya nggak salah ingat, kita nanti akan kita bahas di sana. Nah, sebagai contoh, dalam satu tempat tertentu, ada satu hal yang diyakini sebagai sesuatu yang baik, nggak apa-apa dilakukan, sesuatu yang benar. Tapi di tempat lain, sesuatu itu dianggap tidak benar, tidak baik, tidak boleh dilakukan. Anda bisa membayangkan? Di tempat ini, seorang pria dan seorang wanita harus menikah dulu untuk hidup bersama. Di tempat lain, bisa jadi orang meyakini hal yang berbeda. Partneran aja, gitu. Perjanjian aja, setuju, kamu setuju, saya setuju, nggak masalah. Gitu. Nah, bisa jadi yang dianggap baik, yang dianggap benar, itu bisa jadi berbeda. Di tempat ini, tidak boleh mengambil yang merupakan miliknya orang lain tanpa bilang terlebih dahulu. Nggak boleh sama sekali. Tapi di sana boleh, karena nggak ada milik pribadi. Yang ada adalah milik komunal. Jadi boleh-boleh saja mengambil miliknya orang lain karena sebenarnya nggak ada hak milik. Siapapun boleh pakai karena semuanya dianggap milik bersama. Nah, di satu tempat dan di tempat yang lain itu bisa punya nilai-nilai yang berbeda, punya ideal yang berbeda, sehingga punya keharusan yang berbeda juga mengenai apa yang harus dilaksanakan dan tidak dilaksanakan. Nah, sampai di sini, oleh karena hukum itu lahirnya dari mana? Masyarakat yang punya nilai-nilai itu tadi. Maka hukum ini nanti juga akan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini benar oleh masyarakat. Dia akan berkembang sesuai dengan apa yang diyakini sebagai kebenaran, keharusan, sesuatu yang harus dilakukan oleh masyarakat. Contoh, bertahun-tahun yang lalu kita meyakini hukuman mati itu legal, hukuman mati itu boleh, hukuman mati itu memang harus. Gitu. Kenapa? Dia efek jera yang paling tinggi. Orang menjunjung hak hidup sedemikian rupa sehingga hukuman mati itu dianggap hukuman yang paling luar biasa. Karena dia mengambil hak untuk hidup. Tahukah Anda, beberapa tahun terakhir ini orang mulai membicarakan apa? Hukuman mati tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Berarti mulai terjadi apa? Perubahan pemikiran mengenai nilai-nilai yang dianggap benar, nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat tertentu. Masyarakat kita tadinya beranggapan bahwa hukuman mati itu ya memang harus demikian. Nggak apa-apa mengambil nyawanya orang lain. Kenapa? Karena dia melakukan kejahatan yang luar biasa. Ya enggak apa-apa diambil. Orang yakin itu. Tapi kemudian sekarang lama-kelamaan bergeser. Tidak ada kejahatan yang setara dengan mengambil nyawa orang lain. Pemikiran orang kemudian mulai bergeser. Orang mulai bertanya-tanya, apakah hukuman mati itu sesuai nggak dengan hak asasi manusia, di mana menempatkan hak hidup itu sebagai hak pokok, non-derogable rights, nggak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Nah, hukuman mati kok masih ada? Berarti nggak comply, nggak cocok
Tidak sesuai dong kalau begitu. Orang mulai bertanya-tanya. Sampai saat ini Indonesia bagaimana? Sampai saat ini Indonesia masih mengakui hukuman mati. Dianggap sebagian besar orang belum berubah tentang apa nilai-nilai yang dipegang. Tapi tidak menutup kemungkinan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi misalnya, tidak menutup kemungkinan itu akan berubah. Nah, ini menunjukkan apa? Nilai yang dipegang oleh manusia, kebenaran yang dipegang oleh manusia, yang dianggap baik, itu mungkin berubah. Nah, karena itu yang melahirkan hukum, maka hukumnya juga akan ikut berubah. Yang dianggap baik akan ikut berubah. Yang dianggap benar akan ikut berubah. Kalau manusia merubah pemikirannya, merubah prinsip hidupnya mengenai hal yang dianggap baik dan dianggap benar, maka kemudian dalam tataran di bawahnya, tadi kita bicara apa? Peraturan, lex. Dalam tataran di bawahnya, pasti itu akan ikut berubah. Kenapa ya peraturan ini berubah? Karena nilai yang mendasari di atasnya berubah. Tadinya hukuman mati nggak boleh, tapi kemudian dibuat kebalik. Tadinya hukuman mati boleh, kemudian peraturannya dirubah, hukuman mati nggak boleh. Kenapa dirubah? Karena nilai yang mendasarinya berubah. Karena manusia sekarang meyakini nggak boleh ada hukuman mati, makanya kemudian dirubahlah itu peraturan. Itu contohnya, kalau nantinya ada perubahan. Nah, kembali lagi, jadi dalam konteks kita sedang berbicara hukum ini adalah sesuatu yang abstrak, yang di atas, yang berisi tentang prinsip, tentang nilai, tentang keharusan, yang seharusnya seperti apa. Kemudian dari sesuatu yang abstrak ini dia diturunkan dalam tataran yang lebih detail, dalam tataran yang lebih konkret, dalam tataran yang lebih mudah untuk dipahami, yaitu dalam bentuk apa? Dalam bentuk peraturan. Nah, ini tadi saya sudah tanyakan ke Anda. Hukum itu, kalau dia nilai harusnya itu munculnya dari mana? Munculnya dari masyarakat. Nah, beberapa di antara Anda sudah paham, oh iya, sudah mulai mengerti gitu. Hukum itu ada di dalam masyarakat. Sehingga hukum itu akan terus berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat. Sehingga selama ada masyarakat, pasti tetap akan ada yang namanya hukum. Sekalipun peraturannya tidak ada, tapi hukumnya selalu ada. Kenapa? Karena masyarakat selalu memiliki nilai yang dia anggap baik dan dianggap benar. Sehingga hukum itu akan selalu dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan setiap masalah dalam pergaulan hidup manusia. Saya ulangi, kita sedang berbicara dalam konteks hukum. Dia adalah suatu ideal, nilai, keharusan yang digunakan untuk apa? Untuk mewujudkan keadilan. Ini adalah sesuatu yang dianggap baik, dianggap benar, sesuatu yang seharusnya. Ditemukan di mana? Ditemukan di masyarakat. Artinya hukum ini lahir dari nilai-nilai yang dipegang oleh suatu masyarakat tertentu. Berarti nilai-nilai di masyarakat ini bisa juga beda dengan nilai-nilai masyarakat di sana. Tapi dia lahirnya dari suatu masyarakat tertentu. Kemudian hukum ini akan ikut berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat. Tadi saya contohkan tentang hukuman mati. Dulu orang meyakini hukuman mati itu boleh, hukuman mati itu enggak apa-apa, hukuman mati itu tidak melanggar hak asasi manusia. Hukuman itu memang seharusnya demikian. Tapi sekarang orang mulai mempertanyakan, apakah hukuman mati sesuai dengan hak asasi manusia? Bagaimana dengan hak hidup yang diletakkan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun? Bukannya hukuman mati itu mengambil hak hidup. Orang mulai mempertanyakan itu. Ketika semakin banyak orang mempertanyakan hal itu, maka dianggap
nilai yang dipegang oleh masyarakat mengalami pergeseran atau bahkan mengalami perubahan. Nah, itu hukum dia akan berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat. Nah, karena hukum ditemukannya di dalam masyarakat, maka hukum itu akan selalu ada. Hukum itu nggak akan hilang, nggak bisa hilang selama ada masyarakat. Oleh karenanya hukum selalu bisa dipakai sebagai pedoman dalam menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan manusia. Artinya, tidak menunggu peraturan. Belum tentu peraturannya itu sudah ada, tapi hukumnya selalu ada. Jadi, kalau dibilang kejadian, fenomena ini datang duluan, padahal nggak ada hukumnya. Nah, kalau hukumnya dianggap sebagai ideal prinsipal, salah pernyataannya. Tapi kalau fenomenanya ini datang duluan, belum ada peraturan, benar atau enggak? Bisa jadi betul. Fenomenanya sudah ada, tapi peraturannya belum ada. Berarti terjadi kekosongan peraturan, tapi bukan kekosongan hukum. Kenapa? Karena hukumnya selalu ada. Nah, dengan alasan ini, maka di pengadilan, hakim itu tidak boleh menolak perkara. Dia nggak boleh menolak mengadili dengan alasan tidak ada hukumnya. Nggak boleh. Karena tidak ada peraturannya, nggak boleh juga. Jadi hakim itu tidak boleh menolak mengadili perkara. Kenapa? Sekalipun tidak ada peraturannya, si hakim ini punya tugas, yaitu untuk menemukan hukumnya apa terkait dengan kasus yang dihadapi. Jadi si hakim ini dia harus bisa menemukan hukumnya itu apa sih sebenarnya terkait dengan permasalahan yang diperhadapkan di depannya dia. Nah, ini implementasi secara konkretnya seperti itu. Kalau kita bicara tadi hukum dan peraturan. Nah, di slide yang berikutnya, saya membawa hal yang lain yang mempertegas kedudukan hukum dan peraturan. Roscoe Pound mengatakan, law is governed by principles. Jadi hukum itu dikendalikan, diatur, dipengaruhi oleh apa? Principles. Principles itu prinsip, asas-asas. Tentang apa toh tadi? Tentang sesuatu yang baik prinsipnya. Karena dia adanya itu adalah keadilan. Yang dimaui oleh hukum itu adalah keadilan. Yang dituju dengan adanya hukum itu adalah damai sejahtera. Oleh karenanya dia akan mengkhianati dirinya sendiri ketika dia tidak menginginkan kebaikan. Nggak mungkin. Kita harus menerima bahwa adanya hukum, nilai-nilai ini dianggap baik. Oleh karenanya, karena hukum ini didasari, dilandasi oleh prinsipals, oleh asas-asas yang menginginkan kebaikan, maka hukum itu tidak boleh sewenang-wenang. Bahkan, hukum itu tidak mungkin sewenang-wenang. Kenapa? Karena dia dilandasi pada kebaikan. Nah, sekarang ada beberapa di antara Anda pasti yang berpikir, nah saya baca berita, dibilang kalau hukum itu sewenang-wenang, hukum itu berat sebelah, hukum itu nggak adil. Kalau Anda masih berpikir seperti itu, berarti Anda masih belum membedakan antara hukum dan peraturan. Lihat yang di bawahnya. Saya memisahkan antara yang abu-abu tua dan putih tulang. Hukum itu tidak boleh sewenang-wenang, maka dia tidak bisa sewenang-wenang karena dia dilandasi oleh sesuatu yang seharusnya baik, sesuatu yang seharusnya yaitu kebaikan. Nah, sementara di sisi kontras, di sisi sebaliknya, peraturan itu merupakan produk otoritas. Tadi kita bicara hukum itu dari mana? Hukum lahirnya dari mana? Dari masyarakat. Tentang apa? Nilai yang dianggap baik oleh masyarakat.
Sementara peraturan dibuat oleh siapa? Dibuat oleh otoritas. Dibuat oleh mereka yang berwenang membuat peraturan. Nah, harusnya lex itu dibuat dengan mendasarkan pada ius. Seharusnya ketika orang membuat peraturan, dia mengingat, dia melandaskan, dia memikirkan peraturan itu untuk mewujudkan, untuk mengkonkretkan, untuk mengimplementasi ius. Tapi yang namanya produk otoritas seringkali dipengaruhi oleh otoritas tersebut. Bisa jadi kan orang yang berwenang membuat peraturan itu kemudian membuat aturan itu bukan berdasar hukum, tapi berdasarkan keinginan saya. Berdasarkan apa yang baik untuk saya. Berdasarkan apa yang menguntungkan untuk kelompok saya. Berdasarkan atas pesanan orang kepada saya untuk menguntungkan kelompok tertentu, kelompok orang tertentu. Nah, otoritas dengan demikian bisa jadi membuat peraturan yang tidak berdasar pada hukum, sehingga tidak memiliki nilai-nilai kebaikan, sehingga tidak bertujuan atau tidak bisa mencapai yang namanya keadilan. Sehingga sangat mungkin peraturan itu sewenang-wenang. Tapi bukan hukum. Yang sewenang-wenang itu adalah atau dalam level atau dalam tataran peraturan. Nah, disinilah bedanya. Disinilah Anda harus bisa memisahkan. Kita bicara hukumnya atau peraturannya. Kalau yang keliru itu pasti dalam tataran peraturannya, bukan dalam tataran hukumnya. Dalam konteks pembicaraan kita, dalam konsep yang sedang kita pelajari. Yang keliru, yang bisa salah, yang nggak benar, pasti dalam tataran peraturannya. Karena peraturan itu dibuat oleh otoritas. Yang tadi sudah saya terangkan. Bisa jadi begini, bisa jadi begini, bisa jadi begini, bisa. Padahal hukumnya betul sebenarnya, pasti betul. Nah, disinilah peran dari Anda dan juga saya yang belajar mengenai ilmu hukum. Ini sangat vital. Siapa lagi orang yang bisa menyatakan peraturan itu keliru dan tidak berkeadilan kalau orang yang nggak belajar ilmu hukum. Dibutuhkan orang yang belajar ilmu hukum untuk menyatakan bahwa satu peraturan ini keliru, satu peraturan ini nggak baik, satu peraturan ini tidak benar gitu. Dibutuhkan orang yang belajar mengenai ilmu hukum, yang tahu bagaimana mencari hukumnya untuk menyatakan hal demikian. Bukan cuma putusannya otoritas. Otoritasnya itu bisa juga bukan cuma pemerintah, bisa juga hakim. Anda lihat putusan hakim. Nah, kok putusan hakimnya kayak gini, kok pertimbangannya keliru, siapa yang bisa bilang? Yang bisa bilang adalah Anda yang belajar ilmu hukum. Kalau Anda menemukan suatu peraturan itu kosong, sementara di masyarakat itu sudah jalan duluan. Siapa yang bisa mengatakan hukumnya mengenai ini seperti apa, sehingga peraturannya harus dirumuskan demikian. Kalau belum ada peraturannya, harusnya orang yang punya kewenangan mengartikan demikian. Siapa yang bisa bilang? Anda. Contohnya. Saat ini Indonesia memang mengakui ada perlindungan merek untuk merek 3 dimensi. Indonesia memang mengakui perlindungan merek untuk merek suara. Suara bisa dilindungi sebagai merek, 3 dimensi bisa dilindungi sebagai merek. Tapi kalau Anda lihat di peraturan perundang-undangan, di undang-undang merek khususnya, dan juga Anda mau cari di PP-nya, nggak ada yang mengatur tentang pendaftaran merek 3 dimensi itu seperti apa sih? Pendaftaran merek suara itu seperti apa sih? Nggak ada yang mengatur. Sementara di masyarakat mulai bermunculan orang mau mendaftarkan merek 3 dimensi, orang mau mendaftarkan merek suara. Gitu. Lalu bagaimana ini harusnya diatur? Gitu. Yang kosong apa? Yang kosong peraturannya. Hukumnya ada. Lalu Anda, dalam hal ini kakak angkatan Anda, mahasiswa bimbingan saya, menulis bagaimana sih seharusnya mengartikan ini, bagaimana sih seharusnya menyelesaikan masalah ini, bagaimana sih seharusnya merek suara itu didaftarkan. Gitu. Memberikan masukan kepada siapa? Kantor pendaftaran merek.
yang mengimplementasikan secara langsung peraturan terkait dengan itu. Bagaimana dia bisa merumuskan, bagaimana dia bisa tahu gitu, karena dia belajar ilmu hukum. Nah, Anda sekalian pada saatnya juga akan tiba, Anda akan sampai di sini. Anda akan sampai di sana maksud saya. Oleh karena itu, minggu depan kita akan melihat bagaimana caranya Anda menyampaikan pemikiran Anda supaya logis, terstruktur berdasarkan ilmu hukum. Apa yang harus Anda ketahui? Sehingga sejak awal Anda sebagai mahasiswa, Anda tahu caranya menyampaikan pendapat hukum, bukan pendapat yang lain. Kalau pendapat yang lain, bisa tanya ke orang lain. Tapi kalau pendapat hukum, cuma bisa tanya ke Anda yang sedang belajar ilmu hukum. Nah, Anda sebagai mahasiswa Fakultas Hukum harus bisa membedakan diri Anda dengan teman Anda yang mahasiswa Fakultas Ekonomi, dengan teman Anda yang mahasiswa FTI misalnya, atau dengan teman Anda yang mahasiswa Fakultas Kesehatan misalnya. Anda harus bisa membedakan diri Anda. Sehingga jika ada pertanyaan, jawablah berdasarkan ilmu hukum, bukan berdasarkan pada ilmu yang lain. Nah, minggu depan kita akan melihat hal ini gitu, sehingga mulai semester 1 Anda sudah mulai berlatih. Kalau dikasih tugas untuk menulis, berlatihlah diri Anda untuk menulis sebagai seorang ahli hukum, sebagai orang yang belajar dengan hukum. Nah, kita sampai ke slide kesimpulan. Ini adalah hal yang saya ingin Anda ingat. Bahwa hukum tidak sama dengan peraturan. Dengan demikian, pengertian yang Anda tulis di Padlet siang hari ini, tentu itu keliru. Nggak apa-apa, tidak apa-apa, malah bagus Anda tahu sekarang bahwa Anda memegang konsep yang keliru tentang hukum. Bagus Anda tahu sekarang. Nah, sekarang saatnya Anda merubah itu. Anda sekarang saatnya memperbarui, diinstal ulang konsep yang ada di kepala Anda yang terkait dengan hukum. Nah, sekarang kita semua sudah tahu, hukum dan peraturan dua hal yang berbeda. Hukum itu ada di tataran yang atas. Sifatnya abstrak karena berisi tentang nilai-nilai, tentang sesuatu yang ideal, sesuatu yang seharusnya seperti apa. Itu adalah hukum. Seharusnya seperti apa, tidak ada di tataran atas. Kemudian, yang abstrak ini perlu dikonkretisasi, perlu diwujudkan, perlu diimplementasi. Nah, inilah peran dari yang namanya peraturan. Sehingga peraturan itu adalah manifestasi dari hukum. Oleh karenanya, Anda lihat gambar yang ada di atas kepala saya di layar Anda. Hukum itu letaknya di bawah, kemudian dia diimplementasi, dimanifestasi oleh peraturan. Sehingga peraturan ini idealnya dia harus melihat, menyesuaikan dengan hukum supaya dia bisa benar-benar menjadi sarana dalam melaksanakan atau menjalankan hukum, menjalankan sesuatu yang dianggap baik dan sesuatu yang dianggap benar. Nah, ini adalah kesimpulan dari kuliah kita secara tatap muka online pada siang hari ini. Gak banyak, tapi ini menjadi hal yang fundamental. Tolong Anda pegang selama Anda belajar ilmu hukum. Nah, sejauh ini ada pertanyaan? Apakah ada yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu? Silakan. Ya, silakan Gracia. Bu, saya mau bertanya. Itu kan hukum dan peraturan itu kan berbeda ya, Bu. Peraturan itu kan dari produk otoritas. Itu kan maksudnya dari pemikiran perseorangan atau kelompok tertentu kan, Bu. Nah, itu tujuan kelompok tertentu tuh membuat itu tuh buat apa sih, Bu? Kan ada yang pemikiran orang itu tuh salah gitu. Jadi masyarakatnya ikut juga salah gitu, Bu. Tujuan utamanya itu kenapa ya, Bu ya? Oke, terima kasih Maria. Saya senang Anda bertanya. Jadi
Saya tahu saya ada yang kelewatan tadi ketika menjelaskan. Terima kasih Maria. Nah, yang saya maksud sebagai otoritas yang membuat peraturan tersebut itu bukan kelompok masyarakat tertentu, tapi orang yang memiliki otoritas, orang yang memiliki kewenangan, authority. Jadi orang yang punya kewenangan tertentu dalam membuat suatu peraturan. Nah, nanti ada satu pokok bahasan, saya lupa di pertemuan kelima kalau nggak salah, tentang munculnya atau pembentukan peraturan gitu. Pembentukan peraturan, bagaimana peraturan itu dibentuk gitu ya. Nanti kita akan pelajari dalam satu pertemuan tersendiri. Jadi yang membuat peraturan adalah orang yang punya kewenangan. Siapa dia? Pemerintah dalam arti luas. Berarti kalau pemerintah dalam arti luas, nanti Anda akan pelajari di mata kuliah ilmu negara. Pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. Nah, pemerintah dalam arti luas berarti bisa siapa? Legislator. Legislatornya bisa di tingkat pusat, bisa juga di tingkat daerah. Dalam arti sempit siapa? Eksekutif, bisa di tingkat pusat, bisa di tingkat daerah. Mereka membuat peraturan untuk melaksanakan, mengkonkretkan nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat kita. Nilai-nilai yang dianggap benar oleh masyarakat kita. Dibikinkanlah peraturan. Nah, karena dibuatnya peraturan oleh mereka itu, nah mereka punya kepentingan. Kalau kepentingannya yang dikedepankan, kalau membuat peraturannya untuk menguntungkan diri sendiri, maka peraturannya itu jadi peraturan yang nggak baik. Peraturan yang tidak didasarkan pada hukum. Sehingga harus diapain? Diganti, dirubah. Karena tidak berdasarkan pada hukum. Contoh, beberapa waktu yang lalu ada undang-undang koperasi yang baru. Dianggap ini reformasi perkoperasian Indonesia gitu. Nah, karena banyak hal dari undang-undang koperasi itu dirombak, diperbarui. Kenapa? Karena koperasi itu harusnya jadi sokong guru perekonomian di Indonesia. Tapi koperasi ini kok nggak hidup dengan baik gitu. Kok nggak benar-benar menjadi penopang perekonomian di Indonesia gitu. Lalu dirubahlah itu undang-undang. Nah, setelah undang-undang itu dirubah, lalu ada orang-orang seperti Anda ini yang kemudian berpendapat perubahan dari peraturan, yaitu dalam bentuk undang-undang, tidak sesuai dengan hukumnya tentang perkoperasian. Koperasi itu maunya usaha bersama. Sekumpulan orang yang melakukan usaha bersama, bukan sekumpulan modal. Itu hukumnya, prinsip dari koperasi. Tapi dalam aturannya nampak bahwa apa, modal lebih diutamakan daripada orang. Nah, kemudian undang-undang koperasi ini diajukan pembatalannya ke Mahkamah Konstitusi, dianggap nggak sesuai dengan prinsipnya, prinsip dari koperasi itu sendiri gitu. Nah, oleh karena itu kemudian undang-undang koperasi yang sudah diundangkan nih, dia dicabut, dibatalkan keberlakuannya. Sehingga saat ini yang berlaku undang-undang koperasi yang lama. Itu mungkin terjadi. Kok bisa terjadi? Karena ada orang menyatakan ini aturannya keliru, harus diganti, harus diubah. Jangan membayangkan hanya dalam level negara. Dalam level yang sangat kecil, Anda juga mulai bisa berlatih melakukan hal yang sama. Misalnya, Anda melihat, oh, kok Senat Mahasiswa membuat peraturan, loh ternyata kok peraturannya itu nggak sesuai sih dengan pedoman akademik misalnya. Nah itu Anda bisa kritis, Anda bisa langsung lihat, oh ini peraturan nggak sesuai dengan aturan di atasnya. Oh ini mahasiswa tuh hakikatnya seperti ini, kok diaturnya kayak gini sih, nggak sesuai gitu, Anda bisa melihatnya. Jadi tidak harus dalam level yang langsung level yang nasional, level yang besar. Anda bisa berlatih mulai dari level yang paling kecil. Gitu. Untuk melatih apa? Untuk melatih melihat kesesuaian antara peraturan ini dengan apa? Dengan hukumnya apa. Nah, Maria, kira-kira jawabannya seperti itu. Jadi yang membuat peraturan ini adalah otoritas gitu. Nah, tadi dia membuatnya bisa jadi sesuai dengan kepentingannya masing-masing gitu, tapi tidak berdasarkan pada hukumnya apa gitu. Jadi yang ada peraturan jadinya menguntungkan kelompoknya sendiri, menguntungkan dirinya sendiri gitu. Nah, itu harus dirubah. Kalau terjadi seperti itu harus dirubah, disesuaikan dengan hukumnya apa. Itu ya Maria. Ada lagi yang ingin bertanya? Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu.
Silakan. Ya, saya ingin bertanya. Jadi tadi Ibu sudah sampaikan bahwa hukum itu sifatnya abstrak dan perlu diwujudkan lewat sebuah peraturan. Yang menjadi pertanyaan saya ialah apakah peraturan yang seperti tanda kutip tadi ada kepentingan yang saja berlawanan dengan hukum itu bisa dipaksakan, Bu, untuk tetap menjadi sebuah peraturan. Apakah itu bisa, Bu? Oke. Itu saja, Alfred? Iya, Bu, itu saja. Oke. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Kemarin di kelas yang satu juga muncul dengan kalimat dan pembahasan yang dengan bahasa yang disampaikan yang berbeda. Kalau peraturannya itu keliru, peraturannya itu salah, tetapkah dia bisa dipaksakan, dia tetap bisa berlaku gitu. Nah, kita harus melihat bahwa kita itu hidup dalam suatu sistem tertentu. Kita hidup dalam suatu tatanan tertentu. Nah, tatanannya itu mengatakan apa? Peraturan kalau dia sudah dinyatakan berlaku, maka dia berlaku untuk semua orang. Berarti dia mengikat semua orang. Sekarang kalau kita ambil peraturannya undang-undang saja, supaya konkret contohnya ya, pembahasannya. Kalau suatu undang-undang dinyatakan sudah berlaku, gitu, undang-undang ini berlaku, maka dia itu mengikat setiap orang. Dia ini harus dilaksanakan oleh siapa? Oleh setiap orang, karena dia itu mengikat. Kemudian dia memaksa setiap orang untuk mematuhi peraturan yang dalam hal ini adalah undang-undang tersebut. Sekalipun menurut Anda ini peraturannya itu keliru. Tapi itu sudah berlaku, sudah diundangkan, maka dia mengikat. Maka dia mempunyai kekuatan memaksa untuk dilakukan. Tapi dalam tataran ilmiah, dan kemudian Anda bisa melakukannya adalah Anda bisa melakukan uji terhadap undang-undang tersebut. Nah, kalau ujinya kemudian dikabulkan, maka undang-undang itu nanti akan dicabut, dinyatakan batal. Nah, ketika itu terjadi, barulah undang-undang itu enggak berlaku lagi, enggak punya kekuatan memaksa lagi, enggak mengikat lagi. Tapi selama itu belum terjadi, ya undang-undangnya tetap berlaku. Tetap aja orang harus melakukan, sekalipun Anda beranggapan itu tidak adil. Nah, sekali lagi, karena apa? Karena kita hidup dalam suatu sistem, gitu. Nah, sistem ini kadang-kadang nampak nggak menguntungkan. Sistem ini kadang-kadang nampaknya nggak asik gitu, nggak enak gitu, karena udah tahu jelek, tapi kok tetap aja harus dilakukan gitu. Nah, tapi sistem ini juga yang membuat order, yang membuat keteraturan, membuat ada keteraturan. Kalau enggak, nanti orang bisa seenaknya sendiri. Menurut saya aturan itu nggak adil, jadi saya nggak mau melaksanakan. Menurut saya aturan itu nggak benar, jadi ya saya nggak mau melaksanakan. Misalnya, contoh sederhana dalam lingkup paling kecil yang kita hadapi sekarang, kuliah. Menurut saya, kuliah itu harusnya itu dilakukan selama 16 minggu tatap muka. Bukan 14 minggu seperti kita yang 2 minggu lagi sudah terhitung sebagai minggu perkuliahan, tapi itu digunakan oleh dosen untuk mengolah hasil perkuliahan. Salah, itu usia 16 minggu. Saya beranggapan begitu. Lalu di kampus dibikin aturan pertemuan. Kalau Anda lihat di kalender akademik, makanya di flexible learning sudah saya atur dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14. Kalau Anda lihat di kalender akademik, maka perkuliahan kita tuh 14 minggu tatap mukanya. Yang 2 minggu lagi itu tanpa tatap muka, cuma saya aja yang kerja gitu. Nah, terus saya itu keliru, saya nggak mau melakukan. Lalu saya maunya tatap muka 16 minggu. Lalu 2 minggu saya kerja berarti undur 2 minggu jadi 18 minggu. Kalau saya menganggap itu keliru, lalu saya nggak mau ikut sistem, lalu saya ikut aturan saya sendiri, padahal kita hidup di dalam sistem, pasti ada orang yang kemudian akan terdampak. Dalam hal ini siapa? Anda. Kenapa? Karena menurut sistem saya sudah harus menyelesaikan nilai di minggu ke-16. Tapi karena saya punya kebenaran versi saya sendiri yang menurut saya itu kebenaran yang sesungguhnya,
Saya baru selesai tatap muka di minggu ke-16. Jadi saya telat menyelesaikan nilai. Lalu siapa yang dirugikan? Anda sekalian. Nah, jadi kenapa toh ada sistem untuk menciptakan keteraturan? Kalau saya beranggapan sistem ini nggak baik, saya beranggapan aturan ini nggak baik, maka saya harus mengikuti sistemnya juga untuk menyatakan ini nggak baik. Saya ke Kaprodi misalnya, saya ke PR1 misalnya, saya ke rektor misalnya untuk menyampaikan bahwa ini loh keliru. Pembagian kalender akademik yang kayak gini ini keliru, salah gitu. Nggak betul, harusnya begini. Kenapa kok harusnya begini? Karena nih lo lihat aturan di atasnya, lihat ini, lihat itu. Gitu. Jadi saya harus mengikuti alur juga untuk menyatakan sesuatu itu keliru. Gitu. Saya mengikuti sistem yang ada juga. Supaya apa? Supaya keteraturannya tetap terjaga. Bayangkan misalnya, pemerintah sekarang mengeluarkan protokol kesehatan. Yang paling terkenal protokol kesehatannya adalah apa? Pakai masker, cuci tangan di air mengalir, jaga jarak. Saya nggak mau ikut itu. Kenapa? Karena menurut saya itu adalah pembodohan masyarakat. Itu nggak benar gitu. Nah, kalau saya mengikuti apa yang menurut saya benar sendiri, maka nggak ada lagi itu keteraturan. Nah, oleh karenanya sesuatu bisa jadi keliru, tapi kita menyampaikannya juga harus dengan jalan yang benar. Nah, tapi supaya Anda nggak salah kira, kalau terkait dengan COVID-19, menurut saya itu benar, itu kasus COVID-19 ini real ada. Jadi virusnya itu bisa jadi nggak kita lihat. Tapi orang yang sakit itu bisa kita lihat. Orang yang kemudian terkena dampak setelah dia sakit, itu bisa kita lihat. Timbunan APD, masker, itu bisa kita lihat. Sebagai bukti bahwa apa? Bahwa virusnya itu ada sekalipun nggak bisa kita lihat. Nah, oleh karenanya, kita ini punya tugas masing-masing. Untuk apa? Untuk menjaga diri dan menjaga lingkungan. Menjaga diri dan menjaga keluarga. Dengan cara apa? Salah satunya kuliah online. Kalau kuliahnya secara online, maka hakikatnya berarti Anda diharapkan untuk apa? Di rumah. Nggak keluar-keluar kalau nggak perlu. Hanya jika perlu saja Anda keluar. Kalau nggak perlu, Anda di rumah saja. Sudah terlalu banyak itu klaster yang tercipta karena keluarga. Jangan Anda menjadi salah satunya. Itu saja pesan saya. Semua orang menganggap nggak apa-apa. Sampai pada akhirnya orang itu kena. Atau keluarganya kena. Jadi jangan sampai itu terjadi untuk Anda. Jangan sampai itu terjadi pada Anda. Dan pada saya juga. Nah, ada lagi yang ingin bertanya terkait dengan ini? Masih saya, Bu. Oke, silakan Alfred. Iya, saya lanjutkan. Jadi, Bu, saya tadi sempat menangkap bahwa adanya sebuah kepentingan. Sehingga dibuatnya suatu peraturan oleh otoritas terkait. Yang saya ingin tanyakan kembali, yang tentunya yang berkaitan dengan hukum, kan hukumnya ada, Bu. Tapi ketika akan diwujudkan dalam suatu peraturan, mungkin dalam hal ini saya melihat bahwa itu akan menguntungkan beberapa orang saja. Apakah itu Bu, atau seperti apa, Bu? Oke, kalau maksudnya apakah itu ya, Bu? Anda dalam posisi, berarti Anda dalam posisi sebagai otoritas yang sedang atau yang akan membuat suatu peraturan. Nah, terus peraturannya itu menguntungkan orang tertentu saja gitu. Apakah peraturan yang seperti itu layak untuk dibuat atau enggak gitu, kira-kira kayak gitu kah? Ya. Nah, nanti ini di mata kuliah yang lain lagi. Ya, enggak apa-apa. Ini namanya kan pengantar hukum Indonesia, memang masih dasar sekali. Nanti Anda akan belajar pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik. Yang seperti apa sih yang baik? Itu nanti akan dipelajari tersendiri dalam mata kuliah tersendiri. Intinya di sana Anda akan mempelajari bahwa
ketika membuat suatu aturan tertentu, apapun tatarannya, Anda harus memperhatikan bahwa aturan ini tidak dibuat untuk kepentingan segelintir orang. Jadi aturan ini memang dibuat untuk kebaikan bersama. Itu prinsip dasar yang harus diperhatikan. Nah, nanti lebih detailnya ada rinciannya, peraturan perundang-undangan yang baik, prosesnya harus kayak gini, sebelumnya untuk memastikan proses itu jalan harus dibikin ini dulu, itu nanti akan dipelajari tersendiri. Tapi yang jelas itu tadi yang apa dia prinsip dasarnya. Harus dipastikan melayani kepentingan banyak orang, untuk kebaikan banyak orang. Ada lagi? Ada lagi? Bu, saya Bu. Oke, silakan. Oh ya. Gini Bu, kan maksudnya di sistem hukum di dunia itu banyak Bu ya. Ada common law, ada civil law, ada Islamic law, dan masih banyak lagi gitu Bu. Nah, yang saya pengen tahu Bu, menurut saya gini Bu, sistem di Indonesia ini sebenarnya menurut Ibu baik atau tidak sih Bu dengan sistem hukum yang sekarang? Ataukah agar menciptakan hukum yang lebih baik harus mengganti sistem hukum ya Bu? Terima kasih. Oke, makasih Deska. Nanti Anda sekalian di mata kuliah pengantar ilmu hukum, di mata kuliah PIH di ruang sebelah, biasanya siapa ya PIH? Saya Pak Jeff Bu. Pak Jeff. Siapa? Pak Haryanto. Pak Haryanto. Kayaknya Pak Jeff, Pak Haryanto sama siapa yang satu ya, yang masih PIH. Nah, di mata kuliah sebelah pengantar ilmu hukum, nanti Anda akan belajar mengenai sistem hukum tadi yang disebutkan oleh Desa. Sistem hukum yang ada di dunia ini. Yang paling besar memang itu common law sama civil law. Nah, Indonesia itu kalau kita lihat dari model peraturan perundang-undangan dan sejarah lahirnya peraturan perundang-undangan di Indonesia ini masuk ke civil law. Kenapa? Karena Indonesia itu banyak aturannya dulu berasal dari mana? Belanda. Belanda itu berasal dari Prancis. Nah, Prancis itu civil law. Jadi kita ikut alur yang sana yang civil law. Walaupun saat ini di dunia ini terjadi percampuran, sudah nggak jelas lagi pembatasan antara yang common law sama yang civil law. Itu jadi sudah blend, mix. Nah, ciri utama yang civil law itu dia mengedepankan apa? Undang-undang. Yang common law dia mengedepankan putusan pengadilan. Tapi sekarang sudah blend. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri ketika akan berperkara, dia tidak cuma melihat dari undang-undang saja, tapi juga melihat putusan pengadilan terdahulu bilangnya apa. Sementara yang di common law, dia nggak mendasarkan pada putusan hakimnya toh, dia juga melihat undang-undangnya bilang apa. Bahkan putusan hakim terdahulu nggak bisa dipakai kalau kemudian dia ternyata bertentangan dengan undang-undang yang kemudian ada. Nah, jadi sudah blend. Nah, kembali ke pertanyaannya Deska, di Indonesia ini sistem hukumnya apa sih? Indonesia ini sebenarnya nggak bisa bilang kalau dia civil law, nggak bisa dia bilang dia common law. Gitu. Kalau kita lihat pada sisi alirannya, nggak bisa bilang dia termasuk aliran yang mana. Nah, tapi kalau ditanyakannya adalah sistem hukumnya apa, maka jawabannya sistem hukum kita itu adalah sistem hukum yang berlandaskan pada Pancasila. Sistem hukum Indonesia itu dilandaskan pada apa? Pada Pancasila. Nilai-nilai yang dianggap baik, yang dianggap benar, yang membentuk atau yang melahirkan sebuah negara yang kemudian diberi nama Indonesia, itu adalah Pancasila. Kenapa? Kalau kita lihat dari sejarah lahirnya nih Pancasila, nah, kebetulan saya baru saja menulis tentang ini dan mempresentasikannya, itu diminta oleh MPR untuk membuat satu tulisan yang terkait dengan ini, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang di Indonesia. Jadi sistem Indonesia ini didasarkan pada Pancasila. Nah, kemudian kemarin sudah dua minggu lalu sudah dipresentasikan di depan MPR, kemudian diberikan
pembahasan, kemudian ada Dr. Palguna, mantan Hakim Konstitusi yang memberikan input, masukan, dan kebetulan pendapatnya itu sama dengan apa yang saya tulis. Nah, jadi saya kembali lagi, kalau dilihat di sejarah lahirnya Pancasila, siapa yang mencetuskannya? Insinyur Soekarno. Semua orang tahu. Tapi gimana sih sejarah kok bisa kemudian lahir? Ternyata Soekarno itu berjalan keliling dari satu tempat ke tempat yang lain di seluruh wilayah yang dulu namanya Nusantara, bukan Indonesia, kan cuma di Indonesia. Untuk mencari tahu nilai-nilai apa toh yang dipegang oleh masyarakat di sini, di sana, dan seterusnya di tanah yang namanya Nusantara. Kenapa demikian? Sekalipun dia insinyur, dia memahami mau didirikan atas dasar apa toh Indonesia ini, maka harus dicari hukumnya. Nilai-nilai yang dianggap baik, nilai-nilai yang dianggap benar, oleh siapa? Oleh orang yang nantinya akan membentuk suatu negara yang namanya Indonesia. Nah, kemudian dia mengumpulkan, jadi caranya adalah cara induksi. Dari satu kecil, kemudian dia ramu menjadi satu, dia analisis, dia pikirkan untuk menjadi, mengkristal menjadi satu nilai yang sama. Yaitu apa? Pancasila. Nah, oleh karena itu ketika ditanyakan Indonesia ini sebenarnya apa? Indonesia ini Pancasila. Sehingga semua, karena dia adalah hukumnya, letaknya di atas dan tataran yang abstrak, nilai yang dianggap baik, yang dianggap benar adalah Pancasila. Sehingga sistem hukum kita dibangun atas dasar apa? Pancasila. Dengan demikian sebagai konsekuensi apa? Semua yang ada di bawahnya, dia harus menyesuaikan pada tataran abstraknya, yaitu Pancasila. Sehingga kalau ada yang nggak sesuai dengan tataran di atasnya, yaitu Pancasila, maka dia harus diganti. Kenapa? Karena akan mengingkari lahirnya negara yang namanya Indonesia. Karena akan mengkhianati dirinya sendiri. Yaitu apa? Indonesia yang lahir didasarkan pada Pancasila. Ingat, Pancasila ini bukan atas satu kelompok saja, tapi yang mempersatukan seluruh tanah di Nusantara yang kemudian menyatu menjadi Indonesia. Jadi sistem hukumnya di Indonesia adalah Pancasila, dan itu tidak mungkin diganti. Kalau kita masih tetap ingin menjadi negara yang namanya Indonesia, sistem hukum yang didasarkan pada Pancasila ini tidak mungkin diganti. Kalau ada usaha untuk mengganti, ini sama dengan usaha untuk meniadakan atau memecah negara yang namanya Indonesia. Karena negara Indonesia ini didirikannya didasarkan pada Pancasila. Begitu deh, Skar. Oh iya Bu, gini Bu, saya paham berarti kan Indonesia sendiri dia nggak menganut sistem besar yang dianut oleh negara-negara lain seperti common law dan civil law begitu Bu. Nah tapi bagaimana menurut Ibu tentang begini Bu? Kan kalau sistem common law undang-undangnya nggak begitu banyak seperti yang di civil law. Betul kah Bu? Oke. Nah, kan di Indonesia saat ini tuh undang-undang itu udah banyak sekali, sampai ada yang timbang tindih begitu Bu. Nah, apakah maksudnya sistem common law dalam sisi pengurangan undang-undang itu baik untuk diterapkan di Indonesia, Bu? Oke, Rizka. Nah, kalau kamu yang tanyakan adalah aliran dalam peraturan perundang-undangan, Indonesia masuk yang mana? Tadi saya katakan, kalau kita bicara tentang aliran besar di dunia, Indonesia ini lebih mirip ke civil law. Kenapa? Karena dilihat dari sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, itu Indonesia lebih dekat ke civil law. Jadi, itu jawabannya.
Terus kalau pernyataanmu yang berikutnya, tadi memang saya katakan negara yang civil law itu lebih mendasarkan pada undang-undang. Dulu begitu. Negara yang common law lebih mendasarkan pada apa? Putusan pengadilan. Dulu begitu. Tapi sekarang, tadi yang saya katakan, sekarang ini blend. Kedua-duanya menggabung. Nah, Deskat, kalau kamu mengatakan bahwa negara yang common law, dia tidak punya banyak undang-undang. Pertanyaannya kata siapa? Gitu. Negara common law yang mana yang kamu maksudkan? Jadi harus cari kenapa negara common law itu punya banyak undang-undang juga sama seperti kita. Contoh nih, kakak angkatan Anda barusan lulus, dia melakukan perbandingan mengenai pengaturan merek suara. Di mana? Di Indonesia dan di Australia. Australia itu negara common law. Jadi kemudian mikirnya, oh kalau negara common law, berarti mau cari kayak gitu, carinya di mana? Putusan pengadilan. Hakimnya membentuk seperti apa? Hakimnya memutuskan seperti apa? Tidak, dia nggak ketemu di sana. Ketemunya di mana? Ternyata Australia itu ngatur juga di mana? Undang-undang. Dia mengatur pula dalam bentuk undang-undang. Bahkan dia mengaturnya secara lebih rinci daripada di tempat kita. Padahal kita ngomongnya, kalau kita cuma berpegang pada buku-buku lama nih, kita ngomongnya negara yang common law, dia nggak akan mengatur secara rinci. Kenapa? Yang rinci itu adanya di putusan pengadilan. Enggak kok, ada di undang-undang. Tahun lalu, ada kakak angkatan Anda juga melakukan penelitian perbandingan hukum. Dia membandingkan hak cipta yang ada di mana? Indonesia sama di Amerika Serikat. Anda tahu Amerika Serikat itu negara dengan sistem apa? Common law. Nah, ketika negara dengan sistem common law, lalu orang tadinya beranggapan bahwa oh, di putusan pengadilan enggak, dia nemunya di mana? Di undang-undang juga. Gitu. Jadi dia membandingkan mengaturnya seperti apa, di mana di undang-undang juga. Gitu. Jadi sekarang sudah agak berbeda dengan mungkin sekitar 20 tahun yang lalu, gitu. Sudah bergeser, gitu. Bahwa negara yang civil law itu lebih ke common law, negara yang common law lebih ke civil law. Jadi apa namanya sudah bercampur gitu menjadi susah dibedakan sebenarnya ini negara common law atau negara yang ini civil law. Nah, tapi secara akademik, secara ilmiah tentu saja pembedaan itu masih penting karena akan melihat mengenai sejarah kemudian politik hukum di satu negara itu seperti apa. Tapi kalau dari sisi praktiknya, nah itu sudah blend, sudah bercampur. Begitu deh sekarang. Iya Bu, terima kasih atas penjelasannya Bu. Sama-sama, semoga membantu. Ada pertanyaan lain? Bu, saya mau nanya Bu. Oke, silahkan. Nah, jadi kan tadi Bu, Ibu jelasin kalau peraturan itu salah satu manifestasi dari hukum. Nah, hukum itu kan hukum itu dilandasi oleh prinsip. Nah, prinsipnya hukum di Indonesia kan Pancasila, Bu. Nah, terus kan kalau dari Pancasila itu kan ada sila kedua, itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, terus itu kan Bu, salah satu itu kan menjunjung tinggi hak juga kan Bu. Nah, tapi kan kita kan juga memiliki hak untuk hidup. Nah, sedangkan di dalam kasus corona ini Bu, kan katanya beritanya vaksinnya sudah ada, tapi menunggu keputusan kalau menunggu lisensi halal. Nah, tapi kan Bu, kita kan dalam memiliki hak hidup juga. Nah, tapi kalau semakin lama kan juga bisa mengurangi populasi orang di Indonesia kan Bu. Nah, itu gimana Bu? Terima kasih Bang. Ini apa namanya menyentuh yang sedang kita hadapi sekarang ya. Nah, tentang vaksin corona itu memang ada berbagai pendapat gitu, apakah vaksinnya ini sudah layak beredar atau belum. Nah, sebenarnya itu satu hal, menunggu label halal itu satu hal. Tapi Anda bisa juga kalau mau nanti kalau vaksinnya sudah beredar, Anda bisa juga mendapatkan vaksin yang nggak punya label halal. Sama seperti sekarang, kita bisa memilih makanan yang ada label halal, sama kita bisa memilih makanan yang nggak ada label halal. Itu soal pilihan saja. Nah, kalau secara nasional kenapa demikian Indonesia menganutnya? Nah, karena ini kita pakai prinsipnya Bentham.
the greater number of happiness. Orang yang paling banyak di Indonesia menurut laporan data statistik adalah mereka yang beragama Islam. Sehingga pemerintah merasa perlu memastikan. Kenapa kok merasa perlu memastikan? Karena untuk meyakinkan orang yang harus ada label halalnya ini mau menerima vaksinnya. Untuk apa sih? Untuk mensukseskan program vaksin nasional. Jadi di sini bukan dimaksudkan untuk meniadakan hak untuk yang orang lain, tapi justru sebenarnya untuk memastikan banyak orang ini menerima. Banyak orang ini bersedia untuk menerima vaksinnya, sehingga pada akhirnya nih orang seluruh masyarakat merasakan dampaknya. Bayangkan, kalau cuma sedikit orang yang menerima vaksinnya, percuma ada vaksin. Dalam kasus corona ini, kalau cuma sedikit saja orang yang mau divaksin, ya percuma ada vaksin. Kenapa? Penularannya tetap akan terjadi secara luas. Karena vaksin toh itu tidak melindungi 100%. Sudah divaksin itu, tidak melindungi 100%. Anda tetap harus menjalankan protokol. Hanya saja peluang ketularannya menjadi menurun sampai 50%. Tapi apakah pasti nggak ketularan? Enggak. Dan jangan cuma dibilang ini vaksinnya berarti nggak canggih. Semua vaksin sebenarnya seperti itu. Wabah yang sebelumnya cacar air misalnya. Ada vaksinnya sekarang? Ada. Tapi kalau orang terima vaksin itu, belum tentu dia itu nggak ketularan, bisa jadi dia ketularan. Hanya ketika dia ketularan, tingkat parahnya itu lebih rendah. Nah, tentang apa namanya, tentang corona itu seperti itu yang tentang vaksinnya. Kenapa? Tapi saya suka dengan pemikiran Anda. Jadi Anda sudah mulai, saya senang, berarti Anda sudah mulai mengurutkan dari yang prinsip sampai ke tataran aturan. Berarti Anda sudah membedakan, sudah bisa mulai membedakan mana yang tataran hukumnya, kemudian mana ketika dia diturunkan menjadi level peraturan. Jadi pertanyaannya sudah nampak seperti itu. Nah, sudah mulai ke sana gitu. Terima kasih. Bram ya? Oke, terima kasih Bram. Ada lagi? Ada Bu, saya terakhir Bu. Oke, satu terakhir Alfred. Apakah saya tadi yang ketinggalan atau seperti apa Bu? Saya hanya ingin meminta penjelasan kembali. Kan hukum Ibu sampaikan bahwa berbicara sesuatu yang baik dan ideal. Dan di dalam masyarakat sendiri, hukum adalah hal-hal yang nyata dan hidup dalam masyarakat. Yang ingin saya tanya dan minta penegasan dari Ibu bahwa yang dimaksud hukum yang ideal di sini Bu seperti apa? Yang ideal. Oke, terima kasih Alfred. Nah, sekali lagi kita ini sedang bicara dalam tataran abstrak, tataran yang filosofis gitu, yang di atas gitu, bukan sesuatu yang konkret. Nah, tapi saya mengerti, susah membayangkan kalau Anda saja dengan orang yang ada di rumah Anda sekarang, atau orang yang hidup bersama Anda kalau Anda nggak di rumah Anda gitu, bisa jadi Anda punya nilai yang idealnya itu berbeda. Bisa jadi Anda punya sesuatu yang dianggap baik, itu beda satu orang dengan orang yang lain. Lalu bagaimana kita tahu bahwa sesuatu yang seharusnya yang ideal ini merupakan yang ideal menurut seluruh masyarakat? Itu apa namanya, pertanyaan besarnya kan jadi seperti itu. Nah, sekali lagi, kita sedang bicara dalam tataran filosofis. Kemudian Anda berusaha untuk mewujudkannya itu, mengkonkretkan itu seperti apa. Nah, nanti dalam pertemuan, kalau saya nggak salah, pertemuan ketiga, kita akan berbicara mengenai sumber-sumber hukum. Nah, saya senang nih, di kelas ini muncul pertanyaan ini, di kelas satunya tadi kemarin juga muncul pertanyaan ini. Dari mana sebenarnya kita tahu? Nah, nanti kita akan berbicara mengenai sumber-sumber hukum. Nah, pada saat kita berbicara itu, nanti kita akan membahas hal ini. Itu ya, Alfred, kita tunda dulu ya. Nanti soalnya kita SKS lagi, satu jam lagi nanti. Gitu ya? Ya Bu, siap. Oke. Nah, ada lagi? Nah, kalau tidak ada, ini slide terakhir. Di sini Anda lihat, ini sengaja saya tutupi dengan diri saya. Ini sekarang sampai pada pertanyaan untuk dipikirkan. Jadi saya memberi pertanyaan kepada Anda, ini sebagai pemantik. Makanya Anda lihat ada gambar lampu di situ. Pemantik Anda berpikir
Silahkan dipikirkan, silahkan direnungkan dalam minggu ini. Tadi kita bicara hukum itu tidak sama dengan peraturan. Nah, sekarang tugas Anda adalah tunjukkan bahwa pernyataan tersebut memiliki makna secara praktikal. Jadi dia bukan cuma pernyataan di awang-awang yang nggak bisa dilaksanakan, yang nggak ada bukti nyatanya. Nah, saya ingin Anda mencari hukum tidak sama dengan peraturan, kemudian bukti nyatanya itu apa, contohnya itu apa, bahwa itu tuh dalam sisi praktik, dalam sisi nyatanya, itu terimplementasi. Pernyataan tersebut itu pernyataan yang konkret, yang bisa dikonkretisasi. Nah, itu PR Anda untuk memikirkan, memantik pemikiran Anda, dan itu akan mengawali diskusi kita pada minggu depan. Begitu ya. Nah, walaupun saya minta maaf nih, saya di grup saya bilang pertemuannya itu sesuai apa namanya yang Anda sampaikan itu 1 jam, tapi kita sampai hampir 1,5 jam, kurang 2 menit lagi. Minta maaf ya, nggak sesuai dengan itu. Nah, tapi Anda belajarnya juga belum selesai, dari sisi materi Anda masih banyak hal yang perlu Anda baca. Silahkan masuk ke flexible learning, nanti dikasih tahu oleh Kak Panji enrollment key-nya. Kalau Anda lupa aksesnya, silahkan dilihat kembali channel yang di CCTI, itu ada yang tentang bagaimana login ke flexible learning. Nah, setelah itu di sana Anda bisa mengakses 2 artikel, kemudian ada pertanyaan di forum, silahkan diikuti, saling berpendapat, satu sama lain bisa saling mengomentari. Nah, itu menjadi sarana belajar Anda dalam minggu ini untuk semakin memahami mengenai hukum, ilmu hukum, dan juga sistem hukum. Minggu depan secara tatap muka kita akan teruskan kembali. Begitu ya. Nah, kemudian terakhir, silahkan Anda presensi via siasat. Jadi masuk lewat siasat, di sana ada tombol presensi, di sebelah jadwal silahkan diklik. Nah, karena minggu lalu kita nggak presensi, tolong silahkan diisi presensinya untuk 2 minggu. Untuk hari ini dan untuk minggu yang lalu. Nah, di dalam presensi itu Anda juga bisa menulis kritik dan saran, bisa silahkan Anda tulis. Nggak perlu khawatir kalau Anda nggak pengen diketahui, karena saya tidak bisa melihat siapa yang menulis. Saya cuma langsung dikasih laporannya, kritik dan saran, 1, 2, 3, 4, jadi langsung berderet tanpa ada namanya. Tapi kalau Anda pengen nama Anda diketahui, ya dikasih di komennya itu dalam kurung siapa namanya. Tolong saya diberikan kritik dan saran sehingga perkuliahan kita bisa semakin baik untuk ke depannya. Begitu ya. Nah, saya mengucapkan terima kasih untuk hari ini, partisipasi, kehadiran, dan juga atensinya untuk pertemuan siang hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi dalam pertemuan minggu depan secara tatap muka, dan kita masih akan berjumpa lewat pertemuan di ini ya, secara online di forum yang sudah itu saya siapkan di flexible learning. Begitu ya. Terima kasih untuk semuanya. Panji, ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, Bu. Langsung saja nanti saya akan bantu teman-teman PHIB untuk mengakses flexible learning, dan nanti akan saya bantu berkaitan dengan panduannya. Itu saja, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Panji. Terima kasih untuk Anda semua. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih ya.